على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nur Iman Al-Mukarram Bapak Nasmo beserta segenap pengurus dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Iman Al-Mukarramah Ibu Siti Zainab beserta segenap pengurus yang hadir. Yang terhormat guru kita Al-Mukarramah Umi Hajah Titin Rahmatin. Yang terhormat Ibu Ketua Tembong Gerak PKK RW 12 Al-Mukarramah Ibu Teguh. Yang terhormat para sesepuh hadirat jamaah Majelis Taklim Nurul Iman, yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada para beliau. Rahimakumullah, ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga sampai siang ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, panjang umur serta nikmat sehat, sehingga kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama yaitu mentawakufkan sementara taklim kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Tidak lupa sholawat beserta salam teriring kehadiran alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya ila yaumil jaza wal hisab. Sebelum tawakufan siang ini kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa syafaati rasulillah syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara siang ini bersama-sama kita buka. Mudah-mudahan aktivitas kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Majelis Taklim Nurul Iman kepada Al-Mukarramah Ibu Siti Zainab. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Ustazah Fania, pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ketua DKM, Bapak Dinasmo beserta segenap pengurus Masjid Nurul Iman, yang terhormat guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hadah Titin Rahmatin, yang kami hormati Ibu Ketua PKK RW, Ibu Teguh, Ibu-ibu Jamaah Majelis Salim, iman hadirat rahimakumullah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang mana pada siang hari ini walaupun cuaca hujan atau mendung ya Bu ya, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dapat hadir dalam acara tawafufan yang kita selenggarakan di Masjid Salim Nurul Iman, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salat beserta salam mereka kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, serta para alim ulama dan pengikut yang takwa ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Majelis Salim Nurul Iman memberikan sambutan sedikit ya Bu ya, terutama saya berterima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Titin Rahmatin, Al-Mukarramah Bapak Ustadz Deden yang telah membimbing kami semua di Majelis Taklim ini, sehingga beliau ini merelakan ilmunya ditelurkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan pengajian dari awal habis lebaran sampai sekarang mau puasa ini dapat melaksanakannya dan dapat menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Kasih juga kepada ibu semua yang selalu istiqomah dalam melaksanakan pengajian. Semoga ibu semua selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami juga berterima kasih juga kepada Bapak DKM beserta segenap pengurusnya yang telah membantu kami pengajian Majelis Salim Nurul Iman ini segala sesuatunya. Semoga seluruh kebaikan Bapak DKM dan seluruh segenap pengurusnya dan kebaikan ibu semua juga kebaikan guru-guru kita, semoga Allah lah yang akan membalasnya. Saya tidak bisa membalas apa-apa, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya mohon dihaturkan permohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Titin Rahmatin, Al-Mukarramah Bapak Ustadz Deden, yang dalam pergaulan sehari-hari mungkin saya pribadi banyak terdapat kesalahan dalam anggah ungguh dalam perilaku saya sehari-hari. Mohon kiranya Ibu dapat memaafkan, Bapak Ustadz juga ya, mohon kiranya Bapak Ustadz dapat memaafkan Bu Asih. Ya, kami mewakili dari jamaah mengaturkan permohon maaf yang seluas-luasnya kepada guru-guru kami, kepada Ibu Ustazah Titin beserta Bapak Ustadz Deden. Apabila kami dalam melaksanakan pengajian terdapat tingkah laku yang kurang berkenan atau dalam kehidupan sehari-hari kami dalam bermasyarakat, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita harus bersih hati agar hati kita bersih, sehingga insya Allah dengan bersih hati kita, amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya ada pantun sedikit Bu ya. Mohon dikasih. Apabila ada jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Petinya ada di Masjid Atin. Jauh ya Bu. Apabila ada salah-salah saya Bu ya, jangan disimpan dalam hati. Mohon maaf lahir dan batin. Amin ya Allah. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Yainab yang telah menyampaikan kata sambutannya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Untuk acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah juga doa
yang akan disampaikan akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarramah Umi Hajah Titin Rahmatin. Kepada beliau waktu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi wajaba 'alaina lis-shaimi Ramadan wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah. Al-ayam sadaqallahul azim. Amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama hormati yaitu Bapak Ketua DKM Bapak Sulasmo beserta Ibu dan para staf-staf jajarannya. Semoga Allah selalu meridhoi dan menyayanginya dan memberkahkan segala usahanya. Barokah juga rumah tangganya, barokah usianya di dunia wal akhirah. Yang kami hormati dan sama-sama muliakan Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Iman yang barusan sudah menyampaikan sambutan dan himbauan kepada kita, Ibu Ustadzah Zainab Allah bihayatiha wa bitu'uli umuriha. Hadratil Mukarramah guru kita, alhamdulillah Ibu Koni. Mudah-mudahan Allah tambahkan kesabarannya, tambahkan ilmunya, tambahkan juga keberkahannya lahir batin di dunia wal akhirah. Dan yang sama-sama muliakan insyaallah para umi sepuh, para sepuh, ibu haja, calon haja, yang masih calon haja insyaallah tahun depan berangkat. Hadratil Mukarram wal Muhtaram guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Deden beserta istri, insyaallah mudah-mudahan Allah cepat memberikan momongan yang soleh atau solihah. Semoga Allah mengabulkan doa di hari ini karena menyongsongnya bulan suci Ramadan, bulan barokah dan bulan mustajab ilallah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, alhamdulillah ini banyak kaum ibu, kaum bapaknya bapak satu paling ganteng ya Bu ya. Hari ini alhamdulillah ada di ujung paling ganteng, pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala karena bapak ada di lingkungan kaum ibu di majelis taklim. Makanya siapapun yang duduk di majelis taklim, Allah memuliakannya. Khususnya kepada bapak yang hadir pada saat ini karena hadirnya sendiri paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat yang indah ini. Turun hujan berhenti lagi, turun hujan berhenti lagi, tandanya Allah memberikan rahmat dan maghfirah bagi kita semuanya. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan barokah dan nikmat serta rahmat Allah dalam rangka menyongsongnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini salam, mari kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad yang selalu begitu cinta kepada umatnya dan rindu juga. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang dirindui oleh Rasulullah SAW sehingga Allah menakdirkan dan mengizinkan kepada kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin kagak?
Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Ini roman-romannya si nenek agak lesu nih Bu. Ya, karena tadi saatnya MTS nenek juga tumbang sehingga tidak bisa menghadiri tawafan di MTS. Allah masih rezeki yang begitu nikmat dan begitu banyak sehingga si nenek ini maunya rebahan mulu. Jadi kalau agak tinggi-tinggi dikit ya olong-olong gitu ya. Alhamdulillah. Orang beriman kalau kasih penyakit, alhamdulillah. Nah, yuk nikmati karena penyakit juga bagi orang yang mukmin adalah rezeki, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala asal diterima dengan lapang dada. Yang mulia Ibu Tim Penggerak PKK RW 012, lupa si nenek ya. Alhamdulillah para ibu semuanya, hari ini katanya hari tawakufan. Apa sih tawakuf Bu? Tawakuf ini dari wakaf. Wakaf Pak eureun cek Sunda. Berhenti ya menurut bahasa Indonesia. Apa sih yang diberhentikan saat ini? Mari kita sama-sama dikaji untuk menyongsongnya bulan suci Ramadan, mendapatkan kepabelan saum kita, sehingga cita-cita kita semuanya diijabah oleh Allah menjadi hamba yang minan nar. Ingin jadi hamba yang bebas dari api neraka. Nah, dari sekarang, dari masa tawakufan harus kita kaji bersama. Karena dalam tawakufan itu dari arti wakaf, berhenti, tawakuf diberhentikan sejenak. Makanya dalam Al-Quran ada wakaf ada wakaf jim, ada wakaf lam. Itu bermakna masing-masing. Di sini dalam tawakufan sementara majlis taklim itu ada wakaf lam lazimnya, ada wakaf mutlaknya. Apa yang lazimnya? Yaitu duduknya, riung-riungnya, kumpul-kumpulnya, jalannya, ngobrol-ngobrolnya di majlis taklim. Berhenti sejenak. Dari saat ini berhenti sejenak. Tetapi berhenti ini nanti akan dilanjutkan. Kenapa lanjutnya? Di situ harus ada makna yang paling indah, membuahkan makna yang paling bahagia dari Allah tatkala meningkat. Tetapi setelahnya tawakuf sementara lantas mengurang, ya bukan kebahagiaan, bukan itminanar yang akan dimiliki oleh hambanya. Khosyi'un, kerugian bil akhirati, di akhiratnya. Jadi artinya kalau udah kita berhenti ngaji ini, udah stop, besok kagak ngaji lagi, rugi tenang. Tetapi kalau sekarang ngajinya di stop, besok ba'da Idul Fitri bangkit semangat, hatinya siap, jiwanya juga siap, kemudian raganya juga siap. Kemana itu pergi? Bisa bilillah di jalan agama Allah. Jalan Allah. Mana jalan Allah? Yaitu majlis taklim. Kalau lebih semangat hatinya, maka itu akan termasuk dan akan memiliki ibum minanar. Ada penaikan, ada peningkatan. Jadi nilai-nilai peningkatan dalam amal soleh dicap stempel ibum minanar. Bebas dari api neraka. Wakaf lazim. Mana wakaf lazimnya? Yaitu tawakufnya pengajian atau kumpul-kumpul datang hadir ke majelis taklim. Itu lazim ya. Arti lazim bisa dimaju lagi. Ada wakaf mutlak berhenti. Nah, yang wakaf ini menjadi unsur sabab kesempurnaan saum kita. Maka insya Allah dalam tawakufan ini ada asas-asas yang betul-betul harus dijadikan pedoman selama kita berpuasa atau saum di bulan Ramadan.
Karena kalau nggak pakai tawakuf, wakapo, ya Bu ya, nanti sia-sia puasanya, hanya mendapatkan haus dan lapar. Nilai puasanya kosong, tidak ada maknanya, karena benar-benar tidak diwakafkan kemaksiatannya. Satu yang harus ditawakufkan dari mulai sekarang, habis wakafan sementara, ada tawakufan itu mutlaknya. Mana? Satu, berhentikan lisan kita, ibu sekalian, dari qaulun la sahihun ghairun qaulun munkaratun la nafi'a ilaih. Berhentikan kata-kata yang diucapkan dari mulut ya yang tidak bermanfaat bagi kita. Ibu biasanya kalau di bulan-bulan ini suka banyak bercanda, ngobrol ngalur ngidur, kemana-mana ada aja yang diobrolin. Entah dari harga pakaian, entah dari harga sembako, entah harga minyak, ada aja yang diobrolin. Berhenti. Artinya kita kaum ibu harus berhenti. Tetangga harus berhenti ngumpul-ngumpul dalam kesalahan. Tapi di belakang pemberhentian ini ikuti fatrabil khair ilaihi. Ikutin tuh wakaf itu dengan yang baik. Daripada kita memperbanyak kata-kata yang tidak bermanfaat, maka asratul qira'atil Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Wa kasratu dzikrullah, dan perbanyaklah zikir kepada Allah. Allah, mengingat Allah. Yang namanya mengingat Allah itu baik dalam Al-Quran yang dibacakan atau lafaz ya basmalah yang diucapkan atau lafaz ya itu membesarkan Allah atau mensucikan Allah, dan selalu bermuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah. Ada dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Yang biasanya kalau mendapatkan apa-apa yang tertera di dalam hati, mengucapkannya lisan itu ucapan yang tidak bermanfaat. Contoh, nenek sering contohkan, ibu kalau ada yang tidak setuju disamarutkan di dalam bahasa Sunda, kamislihi di dalam bahasa Arab ya, diumpamakan menurut bahasa kita, umpama ibu sedang memegang kepala anak, lantas tersaning Allah ketemu dengan kutu. Nah, pas dipegang-pegang ibunya didis kepala anak ada kutunya. Apa bahasa ibu? Ya Allah, ini kutu segede alaihim. Itu menghapuskan pahala dosa. Lanjut puasanya, menahan lapar, menahan haus, dahaga, lemes tak terkira, terbakar dosa-dosa di dalam jiwanya, namun tidak ada makna di bangka panjangnya, tidak ada nilai-nilai dari Allah tentang hasil puasanya. Karena apa? Dihapus dengan kalimat-kalimat yang tidak benar. Makanya berhentikan lisan kita daripada mengatakan yang tidak bermanfaat. Tetapi wa kasratum dzikrullah, perbanyaklah zikir kepada Allah. Tadi ibu ngedidis megang ketemu kutu, ya Rabbi subhanallah, ini bang, masya Allah. Nah, ada kalimat yang baik yang diucapkan itu ternyata Allah berikan kepadanya ya semua keindahan-keindahan yang apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka akan nilainya dikasihkan kepada hamba yang selalu mengatakan kalimat pujian-pujian kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang sering-sering ibu yang sering-sering nenek dengar gitu ya, kata-kata yang sudah tradisi, enak dan indah, hanya lancar diucapkan ya. Kalau ada apa-apa buset deh. Nah, itu yang biasa, lazim.
Hendaklah tawakufkan sementara, bukan tawakufkan mutlak. Janganlah sampai dikatakan lagi selama bulan Ramadan, selama kita sedang melaksanakan soim. Karena soim gitu adanya tahan. Jadi tahanlah kata-kata yang tidak bermanfaat, bahkan ganti dengan kata-kata yang lebih bermanfaat, karena hasilnya akan lebih banyak, lebih besar. Kenapa? Semua amal-amal, mau perkataan amal kuliah, mau amal jasadiyah, mau amal qalbiyah yang dikerjakan oleh kita, dikerjakan selama Ramadan, zadathum, akan ditambahkan oleh Allah, sehingga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakuf mutlak, satu dari kata-kata ya Bu ya, yang biasanya berkata yang tidak bermanfaat, lebih baik ganti, ikuti dengan kata-kata yang bermanfaat, yang akan menjadikan kekayaan untuk kita semua dan mengikis habis dari dosa-dosa yang sama bersamaan dengan pembakaran dosa dengan fadilah karomah Ramadan, ya, dengan karomahnya, fadilahnya puasa. Makanya orang puasa itu semua, baik yang banyak dosanya maupun yang sedikit dosanya, kalau dengan puasa dibakar, dihabisin. Makanya orang puasa mau mulutnya suka bau. Walaupun di bolak-balik dibersihin pakai wangi ya Bu, tetap bau, karena itu pembakaran daripada dosa manusia. Lagi orang puasa itulah sedang dibakar habis-habis tentang dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ikuti lagi dengan fadilah-fadilah yang bermanfaat, adanya tawakufan. Tawakufan itu gampang Bu, kalau tawakufan menjamnya datang-datang aja hadir. Yang biasanya ngajinya ngerajin ya tawakufan hadir aja. Kayak si nenek yang biasanya nggak pernah datang aja deh. Ini tawakufan hanya ngumpul-ngumpul di pengajian, gampang. Susah ya Bu, yang penting datang. Itu datang, salam-salaman dan begitu. Itu menjadi tradisi di Jakarta ya, tetapi kalau di daerah-daerah ya kagak ada Bu. Saya pun di Garut nggak ada tawakufan pengajian, justru malah menambah. Dimanapun kalau di kampung-kampung nggak ada tawakuf. Di tradisi ibu kota yang begitu kejam, ada tradisi tawakufan. Tapi alhamdulillah ya, tawakufan itu ambil maknanya, ambil hikmahnya, ambil fadilahnya. Amalkan nanti selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, tawakufkan. Ada yang mana apa? Lidzamil amal munkar, tadi semua amal-amal yang munkar. Pekerjaan yang munkar. Pekerjaan apa aja sepertinya. Semua pekerjaan yang dikerjakan yang tidak bermanfaat, berhenti sejenak. Ibu ya, yang biasanya kalau bulan-bulan biasa sering kita healing pergi kemana-mana, senang-senang, berhenti sejenak, tapi ikuti dengan kita duduk di tempat-tempat yang mustajab, yaitu tempatnya kita sujud ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang sering suka main kemana-mana, bepergian kemana-mana yang sekiranya tidak bermanfaat, bahkan menjadi munkarat, ya lebih baik diam aja di rumah. Makanya para asatid, wahai ibu-ibu, daripada netangga diam aja di rumah, daripada banyak ngobrol, mendingan tidur. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya, ini tawakufan. Berhenti sejenak kita netangga, berhenti sejenak kita bepergian, namanya tawakuf amalul lil munkarat. Berhenti daripada pekerjaan atau perbuatan yang tidak bermanfaat, yang sekiranya munkarat itu munkar. Enggak-enggaknya kaum ibu biasa-biasanya kalau keluar ada aja yang diomongin.
Yang kuping ada aja yang didengar. Ulah kedenger nyampe datang ke rumah, ngomong lagi, diperpanjang lagi. Nah itu apalagi yang kalau diomong itu mengenai tentang gibah, habis puasa kita. Tinggal apa? Tinggal haus dan dahaga. Nilainya mana? Enggak ada. Karena dia apa? Dikikis habis oleh gibah. Itu gara-gara keluar bentar lah. Makanya daripada keluar yang gak bermanfaat, lebih baik itikaf di tempat sholat. Dari tempat sholat mah ibu mau baca Al-Ikhlas 100 kali hebat. Mau baca Quran terus-terusan tahajud, tahajud. Tadarus bagus. Kita lanjutin dapat satu makro, satu ain, sampainya di mana. Kalau udah ngantuk, tutup, tinggal geletak. Itu ibadah. Allah kurang bagaimana ya Bu ya? Gampang banget untuk memperkaya diri kita asal betul-betul tawakupan ini dimaknakan. Bukan hanya tawakupan pengajian, bawa makanan, kumpul-kumpul, maaf-maafan, udah. Selama Ramadan masih banyak pekerjaan yang mungkarat yang dikerjakan. Banyak juga hati yang masih melaksanakan kemaksiatan. Hati yang tidak sabar, yang berundal, masih kesel, ya, tetap hatinya kurang ikhlas mengerjakan suatu pekerjaan yang biasa dikerjakan selama bulan Ramadan. Justru tawakupan yang ada di dalam kolbu yang susah. Makanya dengan insya Allah dengan sharing begini menjadikan peringatan. Mudah-mudahan jadi peringatan khususnya untuk nenek yang menyampaikannya dan untuk ibu-ibu sekalian umumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah mudah-mudahan tawakupan ini terngiang di dalam pendengaran kita. Ucapan-ucapan nenek ini kalau yang bagusnya, yang baiknya, ya Allah mudah-mudahan jadikan taufik, menjadikan hidayah khusus kepada nenek pribadi, umumnya kepada ibu-ibu sekalian. Itu siapa Bu yang akan memberikan peringatan yang begitu masuk dalam pemikiran hambanya sebagai pilihan Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nanti selalu berikan ingat, oh iya, atas si nenek jangan dah, atas si nenek itu Allah. Itu yang namanya taufik. Taufik itu mahal. Diwajibkan kepada kita orang yang beriman selalu minta taufik. Yang punya taufik hanya Allah. Kadang-kadang kita lagi ngapain diingetin, itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan pada hari ini ya diizinkan oleh ibu sekalian nenek untuk menyampaikan sedikit ya peringatan, ya mudah-mudahan menjadi peringatan kepada nenek pribadi, yang keduanya menjadi peringatan kepada ibu-ibu. Sudah dua, tawakuf dari perkataan yang tidak bermanfaat, yaitu tawakuf lil qaulil la sihata la yanfa'u ilaihi. Ya, tawakuf dari kata-kata yang kurang baik, yang tidak bermanfaat bagi kata-kata itu bagi kita semuanya, dan menghapuskan. Makanya maaf kalau bisa ini. Terus ya, ada tawakupan, ada dua. Satu, mentawakufkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Kedua, mentawakufkan amal-amal perbuatan yang munkarat. Kemudian mentawakufkan apalagi ibu sekalian? Qalbuhu, hatinya. Dari apa? Dari nafsu yang akan merugikan. Ya. Jadi hati kita kalau masih punya banyak kesel, hati kita masih punya jengkel, hati kita masih punya dongkol, baik kepada sesama manusia atau kepada nasib pikiran kita, keadaan dalam hidup kita semua. Ada. Bu ya. Makanya mari kita sama-sama lapangkan dada hati.
Dari mulai tawakupan pada saat ini lapangkan dada ini, mudah-mudahan tawakupan kita menjadikan satu gambaran jalan itu untuk membuka hati kita menjadi hati yang lapang dada, hati yang sabar, hati yang ikhlas, hati yang redho. Semua mengerjakan pekerjaan yang insya Allah dikerjakan selama bulan Ramadan. Tontonan lagi lah dikit dah. Kita ada anak teman-teman lagi ada stres dikit. Yuk lapangin dada kita dah. Maafin kesalahan. Ya minimal yang paling dekat lah dengan suami. Ya kalau kata nenek malah, kalau nenek malah udah jauh sama si Abah ya, tinggal mendoakan. Mudah-mudahan sekali lagi selama Ramadan ini nenek selalu mendoakan Abah itu mudah-mudahan selalu dirindukan oleh bidadari surga. Amin ya robbal alamin. Nenek doakan semuanya, para bapak-bapak, ibu-ibu yang udah nggak ada suaminya, yang sudah diambil oleh Allah, ya Bu ya, hak pinjamnya udah habis, waktunya kembalikan oleh Allah, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doain dari sekarang. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, suami-suami kita semuanya dirindukan oleh bidadari surga dan diizinkan oleh Allah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Amin ya Rabbal alamin. Tawakuf hati kita daripada sum'ah, daripada namimah, daripada ujub, ria dan sombong. Karena hati ditawakufkannya, diajarinnya susah. Selain hanya minta kepada Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus dan benar. Bimbinglah hati kami kepada keikhlasan dan keredoan. Bimbinglah hati kami kesabaran menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabarkan hati kami dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabarkan diri kita, hati kita di dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah kita minta sama Allah, insya Allah Allah akan memberi. Karena Allah menyuruh kepada kita agar banyak-banyak minta kepadanya. Kita nggak bisa ngatur hati kita sendiri, Bu, kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tawakuf mutlak yang tadi 3 ada dalam diri kita, dan bahkan mampu kita bisa memberhentikan semua yang akan merusak daripada fadilah saum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah inti-inti mengenai tentang tawakufan. Ya, kebiasaan kita udah tawakufan, udah berhenti. Dan hari ini ada lebihan dikit ya. Mengenai tawakufan ini ada ya. Insya Allah yang akan dipandu oleh Ibu Ketua, karena nenek kurang paham ya panduan. Sekian dari nenek menyampaikan kata-kata tawakufan. Mudah-mudahan tawakuf yang 3 macam kita mampu untuk menjalankannya. Semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin. Nenek ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Umi Hajah Titin Rahmatin atas mengetahui hasanahnya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami, dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu bingkisan ataupun rezeki dari Ibu Mayor Emi, yang ini diperuntukkan untuk 13 jamaah terrajin. Jadi mohon maaf, bukan